Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur menggelar aksi di depan gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Kota Surabaya, pada Senin 17 Februari 2024. Aksi dengan tujuan mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah pusat tersebut berlangsung ricuh. Untuk selengkapnya, akan dilaporkan rekan Yusron Novel, jurnalis Tribun Jatim untuk Anda, pemirsa. Yusron, silakan laporan Anda. Iya, selamat siang Tribuners. Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur menggelar aksi persis di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Indrapura, Kota Surabaya pada Senin 17 Februari 2025. Aksi demonstrasi dengan tujuan mengkritisi pemerintah pusat tersebut berlangsung ricuh. Aksi mahasiswa itu digelar sejak Senin siang. Mulanya aksi tersebut diisi dengan orasi di atas mobil komando. Beberapa orator yang menjadi perwakilan menyuarakan aspirasi. Secara umum, para mahasiswa menyoroti terkait kinerja 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Di antaranya soal kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak pada sektor pendidikan. Mahasiswa mengaku resah dengan beberapa kebijakan yang dinilai akan berdampak serius terhadap rakyat. Ada sejumlah tuntutan yang mereka bawa dalam aksi kali ini. Penolakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan menjadi poin pertama yang disuarakan. Mahasiswa menilai kebijakan ini bisa mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian mahasiswa menuntut agar hak-hak dosen yang mangkrak segera diberikan, seperti tunjangan kinerja atau tukin bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik. Lalu menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Kemudian selanjutnya adalah penolakan penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP di lingkungan kampus yang dinilai berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Setelah beberapa jam menggelar orasi, mahasiswa terus mendesak agar perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur datang menemui massa. Desakan itu sempat memicu amarah massa dengan membakar spanduk yang mereka bawa ke lokasi. Hingga 3 orang anggota DPRD Jatim pun keluar, yakni Abdullah Abu Bakar, Lili Hendarwati, dan Fuad Benardi. Namun mahasiswa menolak kedatangan ketiganya dan meminta agar Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musafak Rauf, yang datang langsung untuk menemui massa. Selama beberapa jam ketegangan terus terjadi hingga akhirnya Musafak datang dan menaiki mobil komando yang berada di lokasi. Di hadapan massa, Musafak pun menandatangani tuntutan dan berjanji akan meneruskan ke pemerintah pusat. Rupanya aksi Musafak itu tidak lantas membuat massa puas. Mereka mendesak agar politisi PKB itu menelpon langsung Ketua DPR RI Puan Maharani maupun Presiden Prabowo Subianto. Musafak tak menuruti permintaan itu lantaran mengaku tak memiliki kontak pribadi Puan maupun Prabowo. Namun Musafak berjanji tuntutan itu akan diteruskan ke pemerintah pusat. Sekalipun tuntutan sudah ditandatangani, namun mahasiswa masih tetap bertahan di depan gedung DPRD Jawa Timur sembari berorasi. Mereka terus mendesak agar permintaan untuk berkontak langsung dengan pemerintah pusat bisa dikabulkan. Pada akhirnya kericuhan pun pecah, yakni setelah mahasiswa dan pihak kepolisian terlibat saling dorong. Tak lama berselang, pihak kepolisian menyemprotkan air ke arah massa. Karena di lokasi aksi ini mobil water cannon milik kepolisian memang bersiaga. Dari pantauan kami di lapangan, semprotan itu turut memicu lemparan mahasiswa ke arah gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Hingga Senin sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, mahasiswa berangsur meninggalkan lokasi. Demikian, kembali ke studio. Kami sebenarnya meminta bahwa poin tuntutan 10 yang ditandatangani sama Ketua DPRD Jatim itu, yang kita tunggu berjam-jam, yang sebelumnya ternyata nggak ada di Surabaya, kita tunggu masih bertahan, itu kemudian ditandatangani dan langsung disampaikan melalui via telepon. Karena kami percaya seorang Ketua DPRD Jatim seharusnya memiliki pimpinan Ketua DPR RI paling minimal.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.